Halo teman-teman UMKM, kita bertemu lagi bersama kami Indonesian School of Entrepreneurship dengan saya Jonathan Gultom. Kali ini kita akan ngobrol dan menggali banyak pengetahuan, pengalaman, inspirasi dengan seorang anak muda. Ini luar biasa nih. Beliau ini adalah pendiri dari Mashome. Apa itu Mashome? Itu adalah bisnis yang mengelola, memproduksi, kemudian mengubah jamur menjadi banyak produk-produk turunannya. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita undang saja seorang anak muda yang luar biasa. Mari kita panggil saja Pak Widya Putra. Halo Pak Widya, selamat datang. Halo Pak Jonathan. Ya. Pak Widya, kami berterima kasih banget ya, Pak Widya mau sharing bersama kita. Kemudian kami melihat produknya Bapak, bisnisnya Bapak luar biasa, dan kami yakin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman UMKM dimanapun, karena ini nanti di broadcast kemana-mana dan ini bisa menginspirasi banyak UMKM. Langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya gali nih Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana awalnya Mashome dibentuk? Ya, jadi awalnya itu memang karena background saya mikrobiologi Pak, di ITB sebelumnya. Kemudian saya lanjut studi di Belanda di Food Quality Management. Nah, saya dari S1 itu memang sudah memiliki keinginan untuk mendirikan usaha gitu. Dan bidangnya itu saya melihat jamur ini memiliki potensi yang sangat besar. Di Indonesia sendiri sebenarnya budidaya jamur kan bukan hal yang baru ya, tapi sudah dilakukan petani berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, tapi saya melihat bahwa produk olahan jamur itu masih sangat terbatas gitu. Masih hanya di kalangan daerah Jawa Barat aja penghasil utama dari misal katakanlah jamur tiram gitu ya. Yang nggak ada yang benar-benar skala nasional atau skala lebih besar gitu. Nah, jadi dari sejak S1 kebetulan saya belajar jamur di mata kuliah saya gitu, saya dalamin. Kemudian di S2 saya mempelajari gimana sih make sure atau memastikan kualitas dari makanan yang kita produksi. Nah, akhirnya sepulang dari S2 saya memberanikan diri untuk membuka usaha Mashome ini gitu. Nah, memang awalnya belum langsung di produk olahan, Pak. Tapi awalnya itu di tahun 2016 itu produk pertama kita Mashome Media Edukasi Jamur. Jadi gimana memperkenalkan generasi-generasi muda khususnya anak-anak itu bercocok tanam jamur, tapi versi di dalam box Pak. Nanti mungkin ada saya bisa share slide-nya. Boleh, kalau mau di-share sekaligus. Kalau mau di-share sekaligus ya boleh. Oke, bentar Pak. Iya. Oke. Ya, udah kelihatan ya Pak? Sebentar. Ya, oke. Ya, jadi produk pertama kami ini perlu saya full screen nggak Pak? Atau cukup kayak full screen aja nggak apa-apa. Kalau full screen bagaimana? Ya. Oke. Ya, jadi produk pertama Mashome itu ini Pak, media edukasi jamur, di mana kita jual per box gitu, kita jual ke sekolah-sekolah gitu ya. Kita partner dengan beberapa guru gitu untuk memperkenalkan gimana sih bisa menanam jamur sendiri di rumah. Nah, apa message yang ingin kita sampaikan di sini adalah gimana anak-anak bisa nanam makanan mereka sendiri gitu. Karena selama ini kan anak-anak di kota besar itu ya Pak, itu cenderung mereka taunya serba instan. Lapar tinggal pesan GoFood, GrabFood gitu ya. Nah, di sini mereka diajarin rasa tanggung jawab. Jadi dari benar-benar belum muncul jamurnya, mereka rawat hingga keluar jamurnya dalam 2-4 minggu gitu. Dan semua varian ini kita aman dikonsumsi Pak.
sekalipun dia ada warna pink atau warna kuning yang mungkin nggak familiar bagi masyarakat umum ya, tapi ini memang udah kita teliti bisa dikonsumsi. Kurang lebih seperti itu Pak, kalau cerita awal Mas Home ini ada. Ya, jadi sebenarnya awalnya bukan produk makanan turunannya ya, justru bagaimana membuat apa ya, ini bercocok tanamnya, pengalamannya yang ingin dijual ya sebenarnya ya. Benar sekali Pak. Ya, Memang ini awalnya ini gitu. ya. Terus apa yang membuat Bapak apa ya, beralih lah gitu, bukan beralih, mungkin mengekspansi gitu. Oh ternyata nggak cuma ini, ada yang lain yang bisa menjadi katakanlah value atau nilai yang kita berikan kepada customer gitu. Nah, jadi di 2016 kita mulai dengan ini, kemudian kita diundang juga ke pameran gitu ya Pak. Karena kita kebetulan di 2016 ini terpilih sebagai salah satu finalis Food Startup Indonesia yang dibuat oleh Bekraf, Wow. Badan Ekonomi Kreatif. Pada saat itu masih ada gitu ya. Nah, itu kita dikasih fasilitas pameran di beberapa kota, di Semarang, di Surabaya gitu. Nah, di situ kita justru dapat insight baru gitu Pak. Kita bawa box ini, terus orang-orang penasaran. Ini mereka kira keripik jamur gitu Pak. Nah, jadi membuat kita kayaknya kalau namanya pameran makanan, kalau kita jual ini, ya sebagian yang memang punya hobi bercocok tanam atau melihat ini pengen experience, ya ini akan dibeli. Tapi sebagian orang yang namanya pameran makanan ya mau icip-icip gitu Pak. Nah makanya kita lihat kayaknya next kita harus buat makanan yang bisa orang icip gitu. Biar ketika kita di pameran juga bisa menawarkan mereka yang bisa dikonsumsi. Seperti itu Pak awalnya. Iya, menarik banget ya. Jadi kalau bisa saya tarik benang merahnya bahwa harus beradaptasi dengan apa yang customer mau ya. Kalau customer mau A, kita upayakan menjadi A gitu ya. Benar Pak, benar Iya, banget. iya. Nah, ini kan Mas Home sudah berkembang. Nah, kalau sekarang kira-kira apa value utama atau hal utama yang ditawarkan itu seperti apa, Pak? Kalau dulu sebelumnya sebenarnya pengalaman untuk bercocok tanam jamur, kalau sekarang apakah ada value baru atau nilai-nilai baru yang ingin ditawarkan kepada pelanggan? Ya, jadi yang ingin kami tawarkan adalah gimana kami bisa memberikan added value dari produk olahan jamur ini, Pak. Karena ternyata setelah kami riset, setelah kami pelajari gitu, ternyata kan manfaat jamur itu sangat tinggi gitu ya. Selain tinggi protein, high fiber, kemudian juga banyak kandungan mineral, vitamin dan sebagainya yang ternyata sebenarnya masyarakat itu nggak gitu tahu gitu manfaat dari jamur ini. Yang terpenting juga rasanya enak Pak. Banyak yang bilang sebenarnya makan jamur itu seperti kayak makan daging karena Betul. teksturnya itu gitu. Nah Ya. jadi itulah yang memang kita ingin uh, tawarkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Indonesia seperti itu Pak. Ya, jadi memang ini saya sangat setuju. Saya sendiri pecinta jamur, Pak. Jadi memang rasanya luar biasa dan ini hebatnya ya. Ini mungkin bisa ditiru sama teman-teman muda lain, mahasiswa yang baru lulus, bahwa ilmu di kampus itu ternyata luar biasa dikembangkan untuk menjadi bisnis dan nggak harus anak bisnis ya yang berkembang menjadi pebisnis gitu. Pak Widya ini sudah membuktikan hal tersebut. Nah, tapi kan saya cukup yakin banyak tantangan gitu ya Pak Widya ya, sebagai katakanlah anak muda mau lulus kuliah kemudian mencoba bisnis. Apa tantangannya Pak? Terutama katakanlah dalam produksi, mungkin itu yang paling sulit. Seperti apa kira-kira Pak? Ya, kalau tantangan kita di awal itu adalah memang menemukan tim yang sevisi sih, Pak. Di awal-awal banget ya, karena saya memang awal mulainya itu adalah sendiri, kemudian ada seorang mentor gitu. Nah, di awal-awal itu karena sendiri banyak hal yang kita harus pikirkan gitu ya. Sementara kita juga resource-nya terbatas gitu. Nah, tapi berkat
istilahnya kita nggak menyerah gitu ya Pak, seiring berjalan waktu, kemudian kita menemukan teman-teman sevisi, tim yang sevisi, nah itu lebih lancar gitu. Nah kalau untuk produksi sendiri menurut saya tantangannya yang pasti yang pertama karena kita memulai bisnis dari nol ya, yang pertama adalah kita set up SOP-nya gitu Pak, standar operational prosedur gitu ya. Gimana sih untuk menghasilkan produk yang berkualitas secara efektif dan efisien gitu. Kemudian yang kedua adalah memastikan SOP ini dijalankan dengan baik. Kadang kata orang membuatnya lebih mudah daripada mempertahankan gitu karena itu butuh satu konsistensi, tidak boleh lengah gitu. Jadi kita memang harus terus menyesuaikan dengan SOP yang sudah kita lakukan seperti itu Pak. Wah ini luar biasa nih. Jadi teman-teman UMKM, beliau ini memastikan kualitasnya itu terstandar ya. Jangan nanti hari ini asin belinya, besok asin banget gitu. Benar, Pak. Hari ini jamurnya enak, besok kok lempem gitu ya. Nah, jadi memang saya sangat setuju. Jadi standarisasi itu harus luar biasa dan biasanya Pak Widya memang ini banyak yang menjadi kelemahan UMKM kita ya. Jadi rasa jago-jago UMKM kita kalau bikin masakan itu luar biasa, makanan luar biasa. Tetapi kok ya hari Senin dengan hari Selasa asinnya beda gitu. Ya benar. Nah, ya itu yang harus kita sama-sama sadari lah gitu. Pak, boleh sedikit di-share nggak? Kan jamur ini sebenarnya apa ya, produk tanaman. Biasanya kan kalau diproses menjadi makanan itu nggak bisa tahan lama. Kalau diawetkan ya boleh di-share nggak seperti apa sih proses pengawetannya supaya teman-teman juga terinspirasi mungkin bisa dilakukan untuk produk-produk lain. Kalau ada yang mau dipresentasikan juga boleh Pak. Ya oke. Jadi memang benar sekali Pak Jonathan, analisa atau informasinya bahwa pengalaman kami juga, kami sempat berkebun jamur itu yang namanya jamur tiram, khususnya kita memang banyak pakai jamur tiram ya Pak, karena kita menggunakan resource lokal yang memang nggak perlu jauh-jauh kita impor, tapi kita berdayakan petani lokal, hasil produksi lokal gitu ya, karena kita bangga dengan produksi lokal gitu. Nah, di sini memang kepengalaman kami itu kalau jamur tiram sendiri di suhu ruang itu paling bertahan 2 harian sudah mulai ini, apalagi masuk 3 hari udah mulai bau busuk Pak. Nah makanya kita berinovasi gitu, apa nih dari jamur yang teksturnya enak ini dan rasanya enak, apa aja yang kita bisa produksi gitu ya. Nah saya akan kasih beberapa contoh produk Pak. Dari situ saya akan cerita gimana sih sistem pengawetannya. Ya, silakan, yang Pak. Pertama itu adalah keripik. Mungkin kalau ini sebenarnya UMKM secara umum sudah tahu ya bahwa makanan apapun itu ketika digoreng sebenarnya lebih tahan lama gitu dibanding yang fresh gitu. Tapi problemnya adalah kadang kan kalau kita goreng rumahan gitu ya, siang digoreng, sore sudah melempem juga gitu kan Pak. Ya, melempem, kemudian rasanya nggak se-crispy pada saat baru siap digoreng gitu. Nah, apa sih yang kami lakukan adalah kita yang pertama setelah digoreng itu teman-teman UMKM bisa tiriskan gitu. Makanya kita pakai mesin spinner gitu Pak. Mesin spinner tujuannya adalah biar minyaknya itu turun gitu. Minyaknya turun ke bawah sehingga makanan kita itu juga lebih tahan lama gitu. Yang pertama kadar minyaknya juga nggak terlalu tinggi karena zaman sekarang kan orang juga pengen cari snack yang sehat gitu ya Pak ya. Bahkan kalau bisa goreng tanpa minyak gitu. Nah kebetulan kita memang masih goreng pakai minyak, tapi tipsnya adalah kita bisa pakai spinner untuk ditiriskan. Konsepnya agar gorengan itu minyaknya semakin berkurang gitu. Apa ya, sih itu seperti prinsipnya seperti pengering mesin cuci ya Pak ya? Diputar. Iya benar. Jadi benar minyaknya keluar gitu ya?
benar. Oke, Minyaknya oke. akan turun ke bawah gitu ya. Ya, Nah, siap. apa sih impact-nya gitu ya? Selain tadi saya bilang image-nya lebih sehat dan ketika kita eh, makan juga nggak terlalu oily gitu ya, nggak Ya, terlalu ya, berminyak gitu. Karena bagi sebagian orang mereka nggak suka tuh snack yang terlalu oily karena image-nya tadi satu nggak enak di mulutnya, yang kedua juga nggak sehat pastinya gitu. betul. Nah, ketika kandungan minyak itu semakin berkurang gitu ya, nah itu ketahanan produk akan lebih lama, Pak. Nggak akan lebih cepat tengik gitu ya. Nah, Mhm. itu tips yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa pakai nitrogen. Jadi memang kita masukkan gas nitrogen untuk menggantikan oksigen yang di dalam kemasan. Makanya kalau teman-teman sebenarnya eh, teman-teman UKM perhatikan ya, itu kan kayak Citato atau ciki-ciki lain itu gembung kemasannya. Itu sebenarnya bukan diisi udara sembarang gitu, bukan diisi udara luar Oh, gitu oke, ya, oke. tapi justru udara nitrogen yang diketahui memang akan menghambat oksidasi gitu ya. Ya. Nah, oksidasi ini adalah kayak proses kimia simpelnya oksidasi ini yang menyebabkan bau tengik pada gorengan Ya. gitu. Makanya Oh, kalau di dalam kemasan itu masih banyak oksigennya, kita kayak kemas biasa aja pakai lilin atau pakai langsung sealer biasa gitu ya. Nah, itu nggak akan tahan lama gitu. Nah, bisa dibandingkan misal kalau produk keripik kami gitu ya. Nah, tanpa adanya nitrogen itu hanya tahan sekitar 6 bulan, Pak. Nah, tapi ketika udah kita ganti dengan kita masukkan nitrogen, kemasan lebih gembung, nah itu bisa sampai 10 sampai 12 bulan. oh, Seperti itu. signifikan Jadi sekali ya. iya, signifikan Ya, ya. sekali dan itu manfaatnya luar biasa ya. Ini nitrogen nggak ada berbahaya bagi tubuh ya. Jadi Ya, nggak usah khawatir karena kita juga memang pakai yang sudah direferensikan atau kita udah cari juga gitu. Dan teman-teman menurut saya nggak usah khawatir, ini bukan barang yang susah dicari ya. Kita bisa cari di Google aja supplier nitrogen, biasanya mereka akan menawarkan gitu atau ada tersedia gas seperti itu gitu yang untuk ya, makanan gitu. Dan ini nggak ada hubungan dengan kesehatan, maksudnya jadi merusak kesehatan dan sebagainya, enggak, ya. tapi lebih memang kita lihat ke daya tahan produknya gitu ya. Nah, kemudian eh, jadi manfaatnya itu tadi saya bilang hampir 2 kali lipat, dan tentunya teman-teman UKM kalau mindsetnya ingin ekspor, ingin pengiriman jauh, nah itu akan lebih lebih comfort ya bagi distributornya, bagi resellernya gitu, karena mereka pastinya ingin produk yang tahan lama tapi masih aman gitu dikonsumsi. Nah, itu jadi bisa jadi pilihan. Nah, kemudian produk lainnya yang kami buat adalah kaldu jamur gitu, Pak. Kaldu jamur sama bon mashom. Nah, ini pada prinsipnya adalah bahan baku utamanya itu adalah tepung jamur. Jadi jamur yang kita keringkan di oven atau di sinar matahari, itu lama-lama dia akan kering, menguning, kemudian kita nanti bisa tinggal blender gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan utama kaldu jamur karena jamur ini sebenarnya diketahui memiliki asam monosodium glutamat gitu, Pak. MSG-nya tapi MSG alami. Kalau yang Oke. biasa dijual di pasaran mungkin kan sintetis ya. Kalau ini memang langsung alami dari jamurnya. Seperti itu. Nah, kemudian, nah dengan adanya dikeringin itu, nah kalau ini benar-benar kering, jadi ini bisa tahan sampai setahun bahkan, gitu ya Pak. Karena kita udah benar-benar keringin, nggak ada apa kandungan air atau kadar airnya lagi, sehingga makanan itu bisa tahan lebih lama, gitu. Makanya fungsi dari sistem pengawetan di sini adalah karena kan kalau kandungan air itu tinggi gitu ya, apalagi jamur itu Pak Jonathan 90%-nya kandungannya air, Pak. Oke, Jadi oke. kalau kalau kita Ya, keringin benar-benar. satu kilo jamur itu sebenarnya hanya dapat sekitar 100 gram, Pak. 100 gram ya. Oke. Benar, gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan kering.
agar ya tadi mengurangi kontaminasi gitu. Betul. Kontaminasinya ya kadang dijamurin lagi Pak oleh jamur yang Oleh lain jamur yang gitu. lain. Iya gitu case-nya gitu ya. Nah kemudian ini bisa kita skip, gak ada hubungan. Nah kemudian kita juga buat produk frozen-nya Pak. Jadi salah satu teknik pengawetan juga adalah kita buat produk-produk frozen food karena ketika kita bisa buat produk olahan jamur frozen itu kan suhu di mana minus ya. Nah, yang kami pelajari adalah ketika suhu minus itu mikroorganisme itu biasanya nggak akan tumbuh gitu. Tapi kalau memang dia dari awal udah terkontaminasi, memang dia hanya akan kayak dorman, istilahnya istirahat Hmm, dulu gitu, tapi ya. nggak Tidur ya. berkembang. Tidur, nggak berkembang dulu gitu. Nah, tapi once nanti keluar suhu ruang berhari-hari, nah itu dia pasti akan Aktif jadi lagi. rusak gitu ya, aktif dan tumbuh lagi gitu. Nah, makanya ini salah satu teknik juga selain tadi pengeringan ada pembekuan. Jadi ini memang yang perlu diperhatikan adalah gimana penyimpanan kita. Jadi setelah sebenarnya ini kan produk yang sudah matang ya Pak ya. Ya. Matang, ya nugget mungkin setengah matang. Nah, tinggal gimana kita nyimpannya di suhu yang tepat gitu. Nah, ini kalau ini bumbu juga kita apa yang membedakan bumbu kita dengan bumbu yang ada di pasaran itu kita menggunakan kaldu jamur sebagai penyedapnya, Pak. Kalau bumbu-bumbu yang ada di pasaran, mereka mungkin banyak kan menggunakan MSG sintetis itu tadi. Nah, kalau kita menggunakan kaldu jamur gitu. Nah, memang di sini teknik lain yang kita gunakan adalah kita pakai pengawet makanan, Pak. Jadi misal natrium benzoat atau apa yang memang masih Ditoleransi lah. diakui ya ditoleransi oleh BPOM, oleh Dinkes gitu ya. Jadi bukan asal-asalan kita Ya. kasih banyak gitu ya biar awet banget, enggak seperti itu. Tapi teman-teman UMKM harus perhatikan kadarnya gitu karena memang kalau berlebihan itu akan berdampak negatif bagi kesehatan untuk jangka panjang. Ya. Jadi bukan bukan apa habis makan makanan pengawet yang banyak langsung kita sakit nggak seperti Ya. itu, tapi justru efeknya itu adalah jangka panjang gitu ya. Ya. Tapi kalau yang sudah penggunaannya sesuai dengan kadar BPOM atau kadar Dinkes itu biasanya aman gitu dikonsumsi. Seperti itu. Nah, ini satu lagi juga keripik, jadi kurang lebih sih, tapi ini keripik nori, seaweed, gitu. Nah, konsepnya sama seperti keripik jamur tadi, Pak. Ya. Gitu, Oke. Pak Jonathan. Jadi ini luar biasa nih. Saya ngelihat turunan-turunannya, turunan-turunan produknya luar biasa. Kemudian metode pengawetannya pun bermacam-macam ya. Dan kadang-kadang ya nggak apa-apa juga kita pakai pengawet buatan ya kalau memang tetapi kan masih dalam batasan yang sehat gitu ya, artinya Iya, yang tidak benar. mempengaruhi kesehatan tubuh. Dan itu memang manusia itu mengkonsumsi banyak sekali kalau kita makan ciki bahkan segala macam kemasan itu kan hampir semuanya Iya, mengandung, tetapi mengandung pengawet. dalam batasan yang sesuai Wajar. gitu ya, Sesuai. wajar ya. Nah, jadi luar biasa nih. Jadi dengan begini bisa dikirim kemana-mana jadinya Pak ya. Karena Iya, benar-benar, Pak. rentang hidupnya jadi panjang sekali, cycle-nya menjadi. Saya membayangkan kalau cuma 3 hari hanya bisa di sekitaran kecamatan kita aja itu. Benar-benar banget, Pak. Ini sudah kirim kemana aja Pak Widya? Iya, kita nasional sih Pak dari Sabang Wow. sampai Merauke sudah pernah gitu. Kita ada beberapa distributor juga gitu. Kita pernah paling jauh sampai Papua pernah kirim. Kalau Sumatera ya tadi sampai Aceh juga pernah gitu ya. Nah, terakhir ini di tahun ini kita memang ada kesempatan dapat dari atas perdagangan di Taiwan Pak. Ya. Kita kirimkan sampel ke Taiwan untuk diikutkan ke pameran di Taiwan seperti itu. Jadi
target kita mudah-mudahan bisa ekspor sih Pak tahun ini. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa ekspor. Karena kalau ekspor itu marketnya sudah jauh-jauh lebih besar. Konon katanya market di China itu salah satu player besarnya itu adalah player dari Indonesia untuk market China. Terutama untuk keripik. Jadi mudah-mudahan ini setidak-tidaknya untuk market Asia bisa segera dimasuki ya Pak Widya ya. Amin. Nah, amin, Pak. Nah ini kalau teman-teman mau beli atau mau katakanlah jadi distributor bisa ya? Bisa banget Pak. Harus kemana nih? Harus kemana teman-teman ini menghubungi atau Instagram ada? Iya, Instagram kita itu mashome.id, Mashome. Ya, seperti brand kita mushome.id atau Meatless Kingdom. Meatless Kingdom itu MAAT, meat daging, tapi ada less LESS Kingdom kerajaan gitu ya. Ya. Nah, itu untuk produk-produk yang frozen dan bumbunya seperti itu. Oke. Nah, ini nanti mungkin saya mau oh ini udah benar ya mashome.id dan Meatless Kingdom ya. Jadi teman-teman yang mau menjadi supplier atau mau menjadi yang mau memesan atau seperti apa silahkan cari di Instagram. Nah kemudian ini Pak Widya, saya tahu bahwa ada turunan lain ini ya, yaitu yang daging gitu ya. Tapi mungkin kita bahas nanti di sesi berikut ya. Mohon Pak Widya mau meluangkan waktu kembali gitu ya. Jamur itu teksturnya mirip, berarti kita ambil teksturnya gitu. Kemudian nanti kita